waktunya dia dengan sendirinya mati. Nah, lama-lama ini kan akan habis. Namanya wabah atau pandemi itu kan ada waktunya dia kasusnya banyak dan akan turun dengan sendirinya. Jadi kira-kira saya seperti musim mangga lah gitu. Ada soalnya musimnya banyak, ya lama-lama habis juga. Karena manusia itu memang diciptakan atau diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala punya daya adaptasi yang sangat tinggi. Nah, tetapi jangan lupa virus juga ada punya daya adaptasi yang tinggi juga yang disebut dengan mutasi gen. Nah, walaupun nanti ke depan obat virus telah ditemukan, vaksin telah ditemukan, bisa saja hanya setahun 2 tahun bermanfaat, mungkin berikutnya virusnya bisa bermutasi, vaksin yang dibikin juga tidak cocok, atau vaksin yang misalnya dibikin di Cina atau di Amerika sekarang belum tentu cocok dengan kondisi kita di Indonesia, belum tentu. Bisa saja vaksin yang dibikin di sana virusnya modelnya lain, di sini modelnya lain, sehingga kalau divaksinasi belum tentu efektif. Jadi ini butuh kajian yang lebih lanjut. Ini kan virusnya masih baru. Ya. Intinya virus itu bisa bermutasi. Dan itu yang khawatirkan ya, mereka bermutasi sehingga punya kekuatan yang berbeda-beda. Intinya semua makhluk hidup punya daya adaptasi yang tinggi. Ya, betul. Pak Dokter, apakah kalau kita sering, ini kan anjurannya untuk menghindari terpapar COVID ini kan kita sering dianjurkan untuk cuci tangan, pokoknya menjaga kebersihan lah, terutama cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan dengan sabun. Nah, apakah ini tidak ada dampak negatif kalau sudah keseringan? Karena informasinya kan di tubuh kita ini ada bakteri baik juga yang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi kalau sering kita mencuci tangan dengan menggunakan sabun itu kan bisa membunuh bakteri baik tadi. Oke, jadi namanya sesuatu zat, ini kan zat kimia namanya ya, kita pakai. Yang pasti ada, walaupun sudah desain sedemikian rupa, misalnya alkohol sekian persen, tapi itu kan kalau dipakai juga berlama-lama, saya sendiri terus terang lebih enak pakai sarung tangan, karena supaya sabun tidak kontak langsung dengan dengan kulit. Sabun itu tidak kontak langsung dengan kulit, karena saya lebih enak pakai sarung tangan. Jadi sarung tangannya yang dicuci-cuci terus. Itu salah satu tips untuk mengurangi iritasi pada kulit tangan kita. Kemudian tadi soal kuman dalam tubuh itu bukan di tangan, tapi di dalam saluran makan biasanya, atau saluran-saluran yang lain, bukan pada tangan atau di daerah luar tubuh kita. Ada memang misalnya di usus ada bakteri baik yang dibutuhkan oleh proses pencernaan. Biasanya dia hilang kalau kita menggunakan antibiotik yang terlalu lama, kadang-kadang bukan sembuh malah jadi diare. Itu salah satu tanda. Oke. Jadi tidak betul di tangan itu ya, kita sering-sering cuci tangan gunakan sabun itu akan membunuh bakteri baik yang ada di tangan kita. Belum dapat informasi begitu. Yang jelas efek iritasinya udah pasti ada. Ada. Jadi sebaiknya tidak harus ada jarak tertentu ya, jangan keseringan begitu ya Pak Dokter ya.
Ya, memang intinya kan kalau kita terpegang tempat atau barang yang kotor ya pasti cuci kan. Ya. Intinya jangan pindah kuman itu atau virus itu ke dalam tubuh kita. Nah, seberapa sering itu saya belum dapat baca referensinya, jarak dari cuci tangan satu ke cuci tangan yang berikutnya. Intinya sudah menyentuh cuci tangan lagi. Ya, untuk mengurangi iritasi, karena kami kan dokter kerja kontak dengan pasien kan setiap saat, kan tidak mungkin saya harus cuci tangan terus nanti iritasinya. Makanya saya sendiri lebih suka pakai sarung tangan.